uji kompetensi itu kan harus ada body of knowledge, body of skill, dan body of attitude ya, nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar BP3S Mania? Semoga dalam keadaan yang sehat dan berbahagia ya. Jumpa lagi dengan Septi di Pojok BP3S episode ke-9. Tak lupa Septi juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi BP3S Mania yang menjalankan. Tentunya walaupun berpuasa, bekerja tetap harus dengan semangat ya BP3S Mania. Di episode 9 kali ini kita akan membahas tentang pekerja sosial. Oleh karena itu sudah hadir bersama kita di sini Ibu Sri Handayani Budiarti, fungsional Peksos Madya. Halo Ibu Yani, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Neng, apa kabar Mbak Septi? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Gimana Bu, puasanya lancar Bu? Alhamdulillah saat ini insya Allah kita masuki hari yang ke-9 ya Neng ya. Insya Allah, mudah-mudahan besok kita masuk di 10 hari pertama di ibadah Ramadan kita tahun 2021 ini. Mudah-mudahan puasa kita lancar. Amin, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir di episode ke-9 Pojok BP3S kali ini. Bu, sebelum melanjut ke pertanyaan, boleh diceritakan nggak Bu, latar belakang Bu Yani ini dulunya seperti apa? Baik, terima kasih ya. Sebetulnya kalau bicara latar belakang saya ya Neng ya, saya itu bukan generasi milenial. Artinya saya itu bekerja sudah 30 tahun lebih sebagai pekerja sosial dari tahun 1997 ya, lama juga sudah ya, lama sekali. Mengawali karir itu sebagai pekerja sosial di salah satu balai rehabilitasi vokasional di Cibinong waktu itu. Kemudian saya dapat mutasi lagi tetap sebagai pekerja sosial fungsional di Kementerian Sosial di Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial di lantai 6 di Salemba. Selanjutnya saya mendapat rotasi lagi untuk ditempatkan di sebuah apa ya istilahnya, kalau ini lembaga di kementerian itu kita bicara masalah instansi pembina langsung. Jadi saya langsung ditempatkan di salah satu instansi pembina Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial, yaitu di Pusbangprov, Peksos dan Pensos ya. Oke Bu, lumayan lama ya Neng ya, karena iya, Bu. dari 30 tahun kan. Iya. Oke Bu, pertanyaan pertama, sebenarnya pekerja sosial itu sendiri pengertiannya apa sih Bu? Bicara masalah pekerja sosial, tapi boleh ya saya sebelumnya menyampaikan ke Mbak Septi. Iya, Bu. Sebetulnya SDM penyelenggara kesejahteraan sosial kan ada 4 ya. Kita sepakat ya Neng ya, kita sebagai pegawai di Kementerian Sosial sepakat bahwa Peksos itu adalah salah satu, dan kita juga sepakat seperti yang disampaikan Ibu Menteri kita Bu Tri Risma hari ini, bahwa dalam menyelenggarakan penyelenggaraan sosial itu tidak hanya salah satunya SDM penyelenggara Peksos itu Peksos, bukan hanya itu. Karena apa? Karena di situ ada TKS, kemudian ada penyuluh sosial, ada relawan, dan satu lagi ada Peksos. Nah itulah. Nah itu pekerja sosial itu siapa gitu kan pertanyaannya. Pekerja sosial adalah seseorang yang tentu saja mempunyai frame tentang pengetahuan dalam praktek pekerjaan sosial, kemudian secara skill atau keterampilannya dia juga punya, kemudian dia punya nilai-nilai atau prinsip-prinsip norma-norma praktek pekerjaan sosial, tambah satu lagi Neng, dia harus lulus uji kompetensi. Itulah yang namanya pekerja sosial. Tapi Neng, kalau sebagai PNS kita juga punya aturan, itu sebagaimana dari Permenpan yang terakhir, Permenpan RB nomor 33 tahun 2020, yang menyatakan bahwa siapa sih pekerja sosial? Pekerja sosial adalah PNS. Dia diberikan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab oleh pemerintah untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Itu Neng. Jadi sekilas jadi clear ya kalau namanya pekerja sosial itu seperti itu. Iya Bu, kalau untuk yang bisa disebut pekerja sosial itu seperti apa sih Bu? Seperti kriterianya Bu, kan SDM Kesos itu tidak semerta-merta dapat disebut sebagai pekerja sosial. Nah itu bagaimana Bu? Baik, seperti yang tadi Ibu sampaikan yang pertama, bahwa seseorang itu harus memiliki kompetensi. Kompetensi apa sih sebagai pekerja sosial itu? Body of knowledge-nya, pengetahuan itu kita harus punya pengetahuan tentang praktek pekerjaan sosial. Kemudian yang kedua, body of skill
apa sih keterampilan-keterampilan? Kita harus punya keterampilan-keterampilan pekerja sosial. Kemudian yang terakhir adalah kita punya nilai, body of attitude-nya itu apa. Nah, itu harus punya. Itulah sebetulnya kompetensi yang harus ada dari seorang pekerja sosial, dan salah satu agar kita itu dinyatakan sebagai pekerja sosial yang profesional, kita harus lulus uji kompetensi. Kalau keterampilan pekerja sosial itu contohnya seperti apa, Bu, kira-kira? Kalau keterampilan ya saya contohkan ya pada saat kita melakukan assessment, ini karena kita punya tahap-tahapan dalam pekerjaan sosial, mulai dari pendekatan awal, kemudian assessment, pengungkapan masalah, kemudian yang ketiga perencanaan, sampai dengan terminasi dan pinjut. Itu salah satu keterampilannya misalnya wawancara, kita harus bisa melakukan wawancara. Kemudian observasi kita harus punya. Nah, itu hanya salah satunya, tapi masih banyak sekali keterampilan-keterampilan yang harus ada dalam diri pekerja sosial. Itu nanti seperti di diklat gitu ya, Bu, kalau untuk akan iya, menjadi... betul. Jadi pekerja sosial itu ada dua. Sebetulnya kita harus ada peningkatan kapasitas kita. Dan yang kedua adalah pengembangan profesi. Jadi ada dua hal itu yang menjadi kewajiban oleh pemerintah kepada siapa? Kepada saya, kepada Bapak Ibu pekerja sosial di seluruh Indonesia. Seperti itu. Oke, Bu, Septi pernah dengar ada pekerja sosial profesional. Nah, itu seperti apa sih, Bu? Untuk profesional sendiri seperti yang tadi saya sampaikan, dia harus lulus uji kompetensi, di samping punya kompetensi, seperti itu. Hanya itu saja, Bu? Untuk saat ini sesuai regulasinya seperti itu ya. Oke. Kalau ini, Bu, prinsip-prinsip yang mendasari praktik dari pekerjaan sosial itu seperti apa sih, Bu? Ada tidak, Bu? Untuk prinsip-prinsip pekerja sosial sendiri ya, Neng ya, banyak, Neng. Tapi secara umum, yang pertama itu tidak boleh misalnya membeda-bedakan. Jadi kita punya prinsip non diskriminatif seperti itu. Yang kedua, ada beberapa macam para ahli yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip pekerjaan sosial itu ada 10. Misalnya, kita tidak diskriminatif, kemudian kita tidak non judgmental, kita tidak menjudge, kemudian kita harus mempunyai dasar-dasar itu, kita harus melihat seseorang itu berbeda dengan yang lain. Kemudian selain itu kita punya tanggung jawab dan sebagainya. Saya kira banyak sekali prinsip-prinsip tentang pekerjaan sosial itu sendiri. Oke, Septi ingin tahu nih, Bu, bagaimana sih seorang Peksos memaknai pembangunan sosial yang ada di Indonesia? Pembangunan sosial ya. Sebetulnya sih, Neng, kalau pembangunan sosial itu kan kalau secara umum itu adalah pembangunan kesejahteraan sosial ya. Kita sepakat seperti itu ya tentunya ya, sebagai seorang pegawai di Kementerian Sosial. Pada dasarnya pembangunan sosial itu adalah pembangunan yang bertujuan, kemudian pembangunan yang terencana. Karena apa? Karena pembangunan sosial itu adalah pembangunan seutuhnya manusia seutuhnya. Kalau di praktek pekerjaan sosial itu harus apa sih? Harus kita bisa memberfungsikan sosial manusia, baik itu individu, keluarga maupun masyarakat. Jadi keberfungsian sosialnya itu yang harus dicapai pada saat kita melaksanakan praktek pekerjaan sosial. Artinya bahwa setiap pekerja sosial memaknai sebuah pembangunan sosial itu kita yang pertama, kita tidak hanya bekerja untuk individu aja, masyarakat aja, atau kelompok saja, enggak. Karena pembangunan sosial itu adalah manusia seutuhnya, ada seluruh masyarakat Indonesia, itu yang pertama. Kemudian memaknai juga seorang pekerja sosial yang kedua, kita harus apa? Harus melaksanakan praktek sesuai dengan kaidah-kaidah pekerjaan sosial. Kemudian yang ketiga, kita pekerja sosial itu harus bisa mempertanggungjawabkan. Jadi pekerjaan sosial itu pekerjaan sosial yang bisa dipertanggungjawabkan, harus profesional, harus akuntabel. Karena apa? Karena pada hakikatnya kita itu harus memberikan keberfungsian sosial, itu aja. Wah, luar biasa sekali ya, Bu, ternyata. Ini, Bu, kalau untuk perlindungan hukum, apakah pekerja sosial itu sudah mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, Bu? Tentu, Neng, ya. Karena sebagai PNS ya, kita kan tahu kita itu punya aturan, kita punya regulasi tentunya ya, kita punya PP tentang PNS, kita punya undang-undang ASN, itulah perlindungan kami sebagai PNS. Kemudian untuk yang di
pekerja sosial yang di luar lembaga pemerintah, misalnya di swasta. Dia punya undang-undang Peksos loh, jangan salah. Kita sudah punya, saya bangga banget di Indonesia itu sudah ada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang pekerja sosial. Dan itu sangat-sangat memberikan perlindungan bagi seorang pekerja sosial. Jadi seperti itu, Neng ya. Kalau menurut Bu Yani, perlindungan hukum apa saja sih Bu yang dibutuhkan oleh pekerja sosial? Untuk perlindungan hukum sama sebetulnya dengan para pekerja yang lain. Kita kan tentunya bicara masalah SDM ya, SDM yang bekerja, kita berperan tentunya pakai risiko, kita tentunya ada risiko karena kita bekerja sebagai apa? Pelayan publik kan, kita sebagai pelayan publik itulah kita perlindungannya itu butuh sekali. Misalnya tentang karir kita kalau kita sebagai PNS kan. Kemudian untuk yang di luar lembaga pemerintah tentunya perlindungan apa? Dari malpraktek. Orang kan biasa kan kalau kita bekerja dengan orang yang punya masalah ya, tentunya kan mohon maaf ada hal-hal tertentu yang kita harus butuh perlindungan. Manakala kita bekerja, kita sudah profesional bekerja, tapi masih ada hal-hal tertentu yang dinyatakan bahwa oh itu pekerjaan yang malpraktek, itulah yang harus kita lindungi. Kita harus butuh perlindungan kan bekerja seperti itu karena kita emang bekerja kepada orang-orang yang mohon maaf ya dalam ini karena mereka adalah penerima manfaat, mereka adalah orang-orang yang akan diberikan pertolongan sama kita seperti itu. Ya betul sekali Bu. Kalau ini Bu untuk organisasi profesi untuk para pekerja sosial itu ada nggak sih Bu? Ada organisasi profesi. Kalau kita untuk PNS ya, saya bicara dua ya tadi ya, Bu. Pekerja sosial yang di lembaga pemerintah dan pekerja sosial yang di swasta atau di lembaga-lembaga non pemerintah. Kalau di kita itu adalah seorang PNS kita punya forum Neng. Jadi forumnya itu namanya Forum Komunikasi Fungsional Pekerja Sosial Seluruh Indonesia. Ada. Dan itu kita sudah dikukuhkan oleh Pak Kabadan, Pak Profesor Sahabudin di tahun 2019. Jadi kita sudah resmi kita punya organisasi namanya forum. Kemudian untuk yang di luar itu kita punya juga, itu adalah PSPI, Ikatan Pekerja Sosial Seluruh Indonesia. Itulah lembaga-lembaga profesi, ikatan atau asosiasi dari pekerja sosial. Oke baik Bu, nah ini Bu yang tak kalah pentingnya tentang peluang pekerja sosial. Kira-kira bagaimana sih Bu peluang pekerja sosial di Indonesia ini? Begini Mbak ya, kalau untuk peluang seorang pekerja sosial kita harus tahu dulu di mana sih pekerja sosial bisa ditempatkan ya, itu aja dulu ya. Sebetulnya sebagai seorang pekerja sosial kita ada dua. Jadi yang pertama ada primary setting, yang kedua adalah secondary setting. Apa sih? Pasti pertanyaan begitu dong. Iya, Bu. Apa sih primary setting itu dan apa sih secondary setting itu? Sebenarnya kalau primary setting itu adalah pekerja sosial itu ditempatkan pada sebuah setting atau lembaga di mana peran kita itu menjadi peran utama. Artinya peran kita lebih besar dari peran pekerja-pekerja yang lain. Itulah yang disebut primary setting, atau kita bekerja menjadi apa? Menjadi unsur utama dalam sebuah lembaga itu. Kemudian di secondary setting. Secondary setting itu adalah pekerja sosial bekerja pada sektor atau lembaga di mana dia perannya itu lebih sedikit daripada peran pekerja-pekerja yang lain. Saya contohkan ya, tentunya Mbak Septi akan tanya apa sih contohnya Bu, gitu kan ya. Contohnya begini, di sebuah rumah sakit nih. Karena apa? Di rumah sakit itu kan sebetulnya nakes, dokter, perawat itu adalah unsur utama sebagai pekerja di rumah sakit itu. Di situ ada nggak pekerja sosialnya? Ada, karena pekerja sosial ada di situ, Neng. Bahkan ada aturan bahwa dalam sebuah rumah sakit pemerintah yang negeri itu harus ada apa? Harus ada tenaga pekerja sosialnya loh, Neng. Ada tenaga pekerja sosial medis namanya di situ. Itu sebagai apa? Dia bekerja menjadi apa? Di secondary setting. Karena apa? Karena peran utama itu nakes gitu loh. Kemudian di mana dia bekerja sebagai primary setting. Ya, primary setting itu manakala bekerja di unit-unit pelaksana teknis, di balai-balai. Peran pekerja sosial itu sebagai unsur utama. Nah, disitulah itu sebenarnya peluang kerjanya seperti itu.
Kemudian tadi yang sudah saya sampaikan, kita bisa bekerja di lembaga pemerintah, kita bisa bekerja di lembaga swasta, bahkan kita bisa praktek mandiri Neng untuk pekerja sosial itu. Jadi sebetulnya pekerja sosial itu semua beban tugas, beban kerja tentang kesejahteraan sosial, itulah adanya apa SDM pekerja sosial di situ. Jadi sebenarnya pekerja sosial ini dibutuhkan sangat banyak sekali ya Bu? Iya betul, iya. Kalau menurut Bu Yani di Indonesia ini kekurangan atau malah gimana Bu pekerja sosialnya? Kurang ya Bu? Kurang, iya. Kerja sosial itu kurang. Kalau ini Bu, untuk lembaga sertifikasi Peksos, bagaimana sih Bu menurut Bu Yani efektivitas peran fungsi lembaga ini? Untuk lembaga profesi itu adalah asosiasi kita sebagai pekerja sosial. Di situ kita mendapat perlindungan, kita dapat pengembangan profesi, kita bisa melaksanakan uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesi. Harus apa? Kita harus menjadi anggota Ikatan Pekerja Sosial dulu. Jadi kita harus masuk dalam organisasi profesi pekerja sosial. Nah, permasalahan Neng, tidak semua pekerja sosial itu mau Neng masuk di situ, padahal sangat-sangat penting organisasi profesi itu bagi kita, dan kita itu wajib nantinya. Itu adalah sesuai dengan mandat dari Permen-Pan RB kita nomor 33 tahun 2020. Semua fungsional pekerja sosial harus masuk dan menjadi anggota organisasi profesi. Begitupun juga yang bekerja di sektor swasta. Kalau kita bekerja sebagai pekerja sosial, ya kita harus masuk menjadi anggota ini yang tadi disebutkan tadi, organisasi profesi. Jadi sangat-sangat penting kita masuk dalam organisasi profesi. Nah Bu, kalau untuk persoalan dalam proses sertifikasi ini ada nggak sih Bu masalah-masalahnya? Untuk sertifikasi maksudnya uji kompetensi ya? Iya betul Bu. Begini ya Mbak ya, untuk uji kompetensi itu menjadi sebuah kewajiban. Kita itu pekerja sosial itu secara aturan, secara regulasi kita itu wajib mengikuti uji kompetensi. Jadi saya dan Bapak Ibu pekerja sosial seluruh Indonesia itu apa? Kita menjadi user kita harus melaksanakan uji kompetensi. Manakala kalau saya mau naik jabatan, kemudian naik pangkat, itu saya harus uji kompetensi. Kalau saya PNS, kemudian sebagai pekerja sosial yang di swasta juga sama, mereka harus lulus uji kompetensi kalau bisa dinyatakan sebagai apa? Pekerja sosial profesional. Permasalahannya banyak Neng untuk uji kompetensi di sertifikasi ya. Saat ini lembaga sertifikasi itu sudah melaksanakan 2 kali Neng untuk fungsional Peksos sendiri. Kemudian dari 2 kali itu permasalahannya banyak. Satu, permasalahannya uji kompetensi itu kan harus ada body of knowledge, body of skill, dan body of attitude ya, nilai. Tidak semua pekerja sosial itu berlatar belakang kesos atau pekerja sosial. Artinya apa? Mereka dapat pengetahuan itu dari apa? Dari pengalaman praktek. Kemudian yang kedua adalah dari peningkatan kapasitas, peningkatan profesi dengan diklat-diklat. Kualifikasi mereka kemudian disandingkan dengan kualifikasi yang disyaratkan oleh lembaga sertifikasi profesi itu masih ada beberapa yang kalau saya bilang masih ada hal-hal yang mereka belum sama seperti itu. Kan berbeda otomatis ya. Misalnya saya berlatar belakang kesos, lulusan kesos dengan teman-teman ya tidak berlatar belakang kesos. Pengalamannya banyak, mereka udah lebih dari 15 tahun, tapi mereka tetap saja secara profesi mereka tidak mendapatkan materi-materi dari pekerjaan-pekerjaan sosial. Mereka memperoleh dari apa? Dari diklat. Kemudian yang kedua dari pengalaman bekerja yang lebih dari 15 tahun. Saya kira itu kesulitan awal pada saat kita melaksanakan uji kompetensi. Artinya apa? Kita masih ada beberapa hal kompetensi itu masih belum sepenuhnya atau belum optimal dimiliki oleh semua pekerja sosial. Nah, tentunya adanya gap seperti itu. Apa sih tugas pemerintah dalam hal ini? Badiklit tentunya kan Neng ya. Karena apa? Tugas utama Badiklit itu loh Neng ya. Badiklit itu harus memberikan apa? Memberikan peningkatan kapasitas, harus meningkatkan profesi. Salah satunya SDM adalah pekerja sosial, karena kita punya tanggung jawab 20 jamlat itulah. Misalnya saya, kemudian pekerja sosial yang lain sama.
kita punya hak 20 jam lab untuk diberikan peningkatan kapasitas. Itu adalah tugas salah satunya dari Badiklit untuk memberikan itu, misalnya dengan diklat, kemudian dengan bisa saja dengan seminar, dengan webinar, dengan diseminasi dan sebagainya. Itu adalah salah satu tugas dari Badiklit. Saya kira itu sebenarnya kendala atau masalah yang utama pada saat kita melaksanakan uji kompetensi. Kalau selama masa pandemi ini bagaimana Bu kira-kira? Masalahnya semakin bertambah atau biasa saja? Untuk sekarang ini untuk webinar saya kira Badiklit sudah banyak sekali memberikan fasilitas ya. Di samping itu kita dapat juga dari organisasi profesi, kemudian dari KPSI, dari pilar-pilar itu memberikan kesempatan kepada kami melalui webinar. Jadi alhamdulillah sebetulnya kita itu dapat, karena webinar mohon maaf ya kan biayanya nggak mahal ya, karena kita online ya, yang beda kan dengan diklat seperti itu. Saya kira masa pandemi ini adalah masa yang bukan berarti kita tidak berkinerja dong, ya kan, seperti itu. Kita tetap berkinerja, kita tetap meningkatkan kompetensi kita, tetap meningkatkan profesi kita. Pengembangan profesi itu harus selalu kita kembangkan terus setiap hari lah, kalau perlu kita harus berkinerja, itulah Neng. Saya kira itu ya. Oke Bu, banyak sekali nih ternyata WP3 Mania informasi tentang pekerja sosial yang kita dapatkan dari Ibu Yani. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya, kalau pekerja sosial ini melakukan praktiknya biasanya di mana sih Bu? Untuk praktek sendiri, untuk settingnya kan tadi sudah ya, di primer dan sekunder. Tapi untuk prakteknya sendiri banyak. Saya kasih contoh aja ya, untuk di fungsional. Fungsional saat ini adalah pekerja sosial yang berada di, misalnya di BNPB ada, kemudian di rumah sakit ada, di lembaga-lembaga swasta ada. Para pendamping itu salah satunya adalah pekerja sosial, ada di dalamnya pendamping sosial. Kemudian ada lagi di pemerintah daerah, di unit-unit pelaksana teknis di semua daerah itu ada. Karena apa? Karena tanggung jawab penyelenggaraan Kesos itu tidak hanya oleh pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah, kan seperti itu. Ya. Betul sekali Bu. Kalau dalam praktiknya nih Bu, pekerja sosial itu melakukan pendekatan seperti apa saja Bu? Untuk pendekatannya ya, pendekatannya itu kita kan kalau pendekatannya bisa langsung dan tidak langsung ya. Itu mulai dari mikro, meso, dan makro. Saya kira untuk praktek pekerjaan sosial itu hampir semua para pekerja sosial sudah memahami itu ya, tentang bagaimana pendekatan yang harus dilaksanakan. Tadi sudah ditanyakan juga tentang prinsip-prinsip pekerjaan sosial. Sebetulnya ada salah satu permasalahan yang sebetulnya harus ada pada diri seorang pekerja sosial. Apa itu Bu? Adalah bagaimana sih kita itu menjadi seorang pekerja sosial yang profesional. Kita itu profesional seperti apa? Tadi sudah kita sampaikan kan juga di awal tadi Neng sudah tanya, kalau pekerja sosial profesional seperti apa sih? Kita harus bisa dipertanggungjawabkan, kita harus konsisten, kita harus punya kompetensi, kita harus lulus uji kompetensi. Di samping punya kompetensi, yang 3 kompetensi, kita harus lulus uji kompetensi. Dan yang terakhir adalah apa? Kita harus sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan, baik itu di sektor pemerintah maupun yang tidak di sektor pemerintah. Saya kira itu Neng. Bu, kalau untuk pekerja sosial itu boleh nggak sih Bu membuka praktik pribadi seperti dokter-dokter gitu Bu? Boleh kan, tadi sudah bisa, sudah saya sampaikan kan, bisa bekerja di pemerintah, di swasta, bahkan bisa praktek mandiri kan, seperti itu. Nah itu kira-kira syarat dan ketentuannya seperti apa Bu? Kalau untuk syarat sendiri ya Neng ya, itu kita sudah diatur sesuai dengan Undang-Undang 14 2019. Itu ada aturan khusus bagaimana kita bisa membuka praktek mandiri. Sebagaimana kita ketahui kan, kalau di Kementerian Sosial ada pencegahan disfungsi sosial, kemudian rehabilitasi sosial, kemudian pemberdayaan sosial, pengembangan sosial, perlindungan sosial, lima pilar itulah. Kita bisa berada di situ, dan kita untuk praktek itu harus ada izinnya dari menteri
seperti itu. Nah, BP3S Mania, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerja sosial ini merupakan tonggak utama dan momentum bagi kebangkitan pekerja sosial. Namun, hadirnya undang-undang ini bukan merupakan akhir dari sebuah perjuangan, tetapi merupakan awal dari sebuah perjuangan demi mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia. Ibu Yani, terakhir nih Bu, kira-kira harapan Ibu gimana nih Bu tentang pekerja sosial di Indonesia? Untuk harapan sendiri, tentunya harapannya juga untuk saya sendiri ya, secara pribadi tentunya, karena saya sebagai pekerja sosial. Untuk harapan di masa depan, sebetulnya kita itu kan sudah punya regulasi ya Neng ya. Regulasi itu menjadi sebuah babon, kalau saya bilang, kalau dalam aturan itu adalah babon, karena kita punya undang-undang tentang pekerja sosial tadi disampaikan nomor 14 2019. Kemudian untuk PNS sendiri juga sama, kita sudah punya review dari Permenpan kita yang lama, kita sudah punya Permenpan yang baru, Permenpan RB nomor 33 tahun 2020 tentang jabatan fungsional pekerja sosial. Sebetulnya dua regulasi itu adalah regulasi yang perlu untuk kita sikapin bersama-sama. Harapan saya ke depan, dan mungkin saya yakin harapan semua pekerja sosial di seluruh Indonesia, baik yang bekerja di sektor pemerintah, di swasta maupun praktek mandiri. Yang pertama tentunya bahwa regulasi itu tentu ada, kita breakdown, jadi ada aturan-aturan pelaksananya. Karena beberapa aturan pelaksana itu masih dalam tahap penyusunan. Mudah-mudahan di tahun 2021 Neng, ini Permensos atau Kepmensos tentang aturan-aturan sebagai pelaksana dari aturan yang tadi saya sampaikan, yang menjadi babonnya aturan itu bisa dapat istilahnya sama Menteri Sosial itu akan ditandatangani, kemudian diundangkan ya kalau Permensos, atau itu ditetapkan oleh Menteri Sosial misalnya, seperti itu ya. Itu saya harapannya ke depan seperti itu. Karena apa? Karena regulasi itu menjadi payung kami pada saat kita melaksanakan praktek, pada saat kita melaksanakan peran kita baik di masyarakat. Kemudian peran kita, selain peran kita juga menjadi apa? Menjadi karir kita juga. Karena bagaimanapun juga sebagai pekerja sosial kita tetap harus berkarir juga kan, tentunya tadi sudah banyak peluang kerjanya seperti apa, karirnya seperti apa. Jadi itu harapan saya ke depan, regulasi-regulasi itu akan segera bisa ditetapkan oleh Menteri Sosial, kemudian kita dapat mendapatkan sebuah payung atau regulasi, baik itu untuk berkarir, berperan, baik untuk sebagai pelayanan publik. Saya kira itu. Saya kira sudah cukup itu kali Neng ya. Iya Bu. Baik, semoga dapat terrealisasi ya Bu harapan-harapan yang Ibu yang disebutkan tadi. Bagi seluruh pekerja sosial di Indonesia, tetap semangat, terus bersinergi dan berkolaborasi demi mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia. Sekian Pojok BP3S episode ke-9 kali ini. Bagi yang ingin memberikan kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pekerja sosial, sampai jumpa.